Hai adik-adik, selamat beribadah di hari Minggu Persekutuan Teruna 24 Januari 2021. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kita hari ini. Dan pelayan firman IHMPT kita pada hari ini adalah Kak Mary Bella, dan liturgos kita hari ini ada Kak Junior dan ada Kak Ezra. Adik-adik, kakak undang bangkit berdiri dan kita nyanyikan lagu Mars PT. Bersemangat Teruna GPIB, Berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya, terus maju untuk gereja, bangsa dan negara, bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama, siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, Teruna harapan negeri. Nah adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna kami ini, kiranya Tuhan memberkati ibadah ini, walaupun ibadah ini dilakukan secara recording Tuhan. Kiranya anak-anak layan PT kami Tuhan, beserta dengan kakak-kakak layan yang saat ini sedang beribadah, kiranya Tuhan memberikan kesehatan yang luar biasa, agar senantiasa dapat memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ibadah kami serahkan ke dalam nama-Mu, dan ke dalam tangan-Mu lah saja Tuhan kami serahkan ibadah ini. Amin. Mari kita angkat satu pujian dari Gita Bakti nomor 1, Pujilah Sang Pencipta. Baitnya yang pertama saja. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaikat, mengatasi semesta, segala yang tercipta puji nama. Gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah, pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Mari kita membuka Alkitab kita untuk menaikkan pujian baginya dengan membaca Mazmur 65 ayat 1-5. Kita akan membacanya secara bersamaan. Kita mulai dari perikopnya. 1, 2, 3. Nyanyian syukur karena berkat Allah. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Karena bersalah bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di peralatanmu, kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Mari kita mengangkat pujian. Nama Yesus berkumandang.
damai dan bahagia. Hai, dengarkan panggilannya dan tinggalkan dosamu. Tiap orang yang percaya pada Dia berteduh. Yesus, Kaulah surya rahmat, Kau kobarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji nama-Mu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Muda Budi 1, Mercusuar Kasih Bapa. Mercusuar kasih Bapa, sinarnya, namun sulu yang di pantai, kitalah penjaganya. Pelihara sulu pantai, melawannya kibelah, agar tiada orang hilang di lautan yang kelam. Shalom. Selamat pagi adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kakak berharap kita semua saat ini boleh berada dalam keadaan yang baik. Kita boleh berada dalam kekuatan, kesehatan yang dari Tuhan. Baiklah, sebelum bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah ini, kita memohon tuntunan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, saat ini tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu dalam ibadah yang kami laksanakan pada saat ini melalui ibadah online untuk Pelkat Teruna. Berkatilah kami Tuhan, bimbinglah kami dan tuntun dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh mengerti, memahami, lebih dari itu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, layakkan kami, serta ampunkan salah dan dosa kami Tuhan, agar kami senantiasa boleh berkenan kepada Tuhan dalam beribadah saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik yang dikasih Tuhan, firman Tuhan kita dalam ibadah minggu di pagi hari ini terdapat dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu Injil Matius pasal 8 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada sakit kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah,
perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita saat ini berbicara tentang pelayanan Yesus, mujizat-mujizat Yesus yang Yesus lakukan. Nah, dalam firman Tuhan kita saat ini berbicara tentang pelayanan dan mujizat Yesus yang Yesus lakukan terhadap seorang yang menderita penyakit kusta. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum lanjut, mungkin ya kita semua sudah tahu dong apa itu penyakit kusta. Tapi tidak ada salahnya mungkin kita lebih mengingat lagi ya bagaimana penyakit kusta itu. Dan penyakit kusta itu atau juga disebut dengan lepra adalah penyakit kulit. Ya, penyakit yang menyerang bagian luar kita. Penyakit kusta dalam konteks Alkitab ternyata berbeda dengan ilmu kedokteran pada saat ini. Nah, kalau ilmu kedokteran saat ini mengatakan bahwa seseorang yang terpapar kusta atau lepra itu akibat terinfeksi bakteri Mycobacterium lepra, yaitu sejenis aerob yang membutuhkan udara oksigen untuk dapat hidup. Nah, penyakit kusta dalam perjanjian lama sampai pada masa perjanjian baru ternyata perupaannya penyakit ini lebih kepada bentuk kayak bintil-bintil yang warnanya kehijau-hijauan, dia bernanah warnanya kemerah-merahan. Ya, warnanya kemerah-merahan. Nah, dan kalau kita mau lebih detail melihat bagaimana penyakit kusta dan aturan pada zaman perjanjian lama, khususnya di tengah-tengah bangsa Israel, kita bisa lihat dalam kitab Imamat pasal 13 ya, kitab Imamat pasal 13. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, penyakit kusta ini ya adalah sebuah penyakit yang berbahaya. Dia menular dan orang yang memiliki penyakit kusta ini dia mendapatkan perawatan yang khusus. Ya, mendapatkan perawatan yang khusus dalam arti ketika penyakit ini sudah mulai berbahaya, dia menyerang kulit. Ya, kulit menjadi rusak. Ya, kulit menjadi rusak dan daging itu bisa membusuk. Ya, daging membusuk. Nah, oleh sebab itu dia harus memiliki suatu tempat yang khusus. Nah, kalau sekarang ini di tengah-tengah pandemi COVID-19, ya orang-orang yang sudah terpapar dia diisolasi, dia dikarantina. Sama. Nah, pada zaman itu orang yang sudah terpapar penyakit kusta ini dia diisolasi, dia dikarantina. Maksudnya supaya orang-orang yang ada di sekelilingnya tidak terpapar atau tidak terjangkit virus atau penyakit kusta ini. Nah, oleh sebab itu, sampai sekarang juga demikian. Orang yang berpenyakit kusta, peralatan-peralatan pribadi, khususnya peralatan makan, piring, gelas, ya sendok itu harus terpisah dengan orang yang sehat. Ya, itu maka dari itu mereka butuh penanganan khusus, yaitu diisolasi, di karantina. Nah, mengingat berbahayanya penyakit kusta ini, jadi kita bisa memahami memang penyakit ini adalah penyakit yang siapapun kita pasti tidak mau ya. Kita pasti ingin tubuh kita sehat, kita berada di tengah-tengah lingkungan yang sehat. Namun adik-adik yang dikasihi Tuhan, ada sesuatu yang berbeda ternyata ya, yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus lewat orang yang berpenyakit kusta ini.
Nah, pada zaman itu konteksnya ya orang-orang Yahudi memahaminya dengan pemahaman yang keliru, yaitu orang yang terkena penyakit kusta itu adalah orang-orang berdosa. Itu stigma mereka pada saat itu. Orang yang terkena penyakit kusta adalah sebuah kutukan. Jadi adik-adik yang dikasih Tuhan, betapa beratnya ya orang-orang yang terkena penyakit kusta pada masa itu. Mereka sudah susah, sudah menderita secara jasmani karena menahan sakit itu, belum lagi dengan sakit mental, batin mereka tersiksa akibat dipinggirkan. Bahasa kasarnya mereka dikucilkan. Ya, memang sejenak mereka harus hidup terpisah dengan orang lain, tetapi bukan berarti mereka tidak layak. Tetapi bukan berarti mereka tidak boleh mendapatkan perhatian dari kita. Nah, pemahaman orang-orang Yahudi pada saat itu, bahasa kasarnya kalau kita bisa ungkapkan ya, mereka itu ibaratnya orang-orang yang menjijikkan. Ya, begitu beratnya stigma yang orang-orang kusta ini alami, sehingga Yesus ingin merubah pandangan itu. Yesus merubah pemahaman keliru itu dengan menjawab apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi kerinduan dari seorang yang berpenyakit kusta ini. Nah, dalam bacaan kita jelas ya, kita melihat percakapan antara Yesus dan orang kusta ini mulai dari ayat 2. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Jika Tuan mau. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, Tuhan itu punya kuasa. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, termasuk menyembuhkan penyakit kusta yang tidak dapat disembuhkan. Ya, hanya oleh kuasa dan mujizat Yesus yang bisa menyembuhkan orang sakit kusta dalam bacaan kita saat ini. Ada yang menarik adik-adik yang dikasih Tuhan. Kalau kita melihat, kita menyimak dengan baik bacaan firman Tuhan kita saat ini. Si orang penyakit kusta ini sebenarnya ya, dia tahu Yesus itu berkuasa. Yesus sanggup dan sangat sanggup untuk menyembuhkan penyakit kustanya. Namun ya, sikap ya kita lihat di sini yang perlu kita contoh dari seorang kusta dalam bacaan firman Tuhan kita ini. Sikap yang dia tunjukkan kepada Yesus dalam ayat 2 ini ya, yang dikatakan dia sujud menyembah kepada Tuhan. Dia tahu dan dia memahami siapa dia. Dia orang yang membutuhkan belas kasih Allah, sehingga dia betul-betul merendahkan diri. Ya, kata sujud di sini berarti apa? Dia merendahkan diri, memohon belas kasih Allah. Dan yang paling sangat-sangat luar biasa, dia tahu, dia memposisikan dirinya itu. Dia tidak memaksakan keinginannya walaupun dia sangat membutuhkan. Dia tidak memaksakan egonya. Bisa saja kan dia begini, "Tuhan, sembuhkan saya." Tapi kata-kata "Tuan, jika engkau mau," berarti dia menyerahkan seutuhnya kepada Tuhan. Kalau Tuhan mau, Tuhan sembuhkan saya. Dan salah satu kata itu yang dilihat Tuhan, ya, semangat, iman, percaya ya yang ada dalam diri orang yang berpenyakit kusta ini, ya, membangkitkan juga belas kasih Allah. Ya, salah satu cara yang Allah pakai, Allah berkenan menjawab, sehingga kita melihat apa respon Tuhan. Tuhan menjawab apa yang digumuli oleh si penyakit kusta ini. Dia mengatakan, "Jika Tuhan mau." Tuhan ini sebenarnya kalau kita pahami sebutan hormat,
Ya, sebutan hormat dari si penderita kusta ini. Saking kudusnya nama Tuhan itu, saking berkuasanya Tuhan itu, maka dia memakai Tuhan. Ya, boleh saja toh dia memakai saat itu, Tuhan Yesus sembuhkan saya, tapi dia tidak melakukan itu. Itu yang poin penting yang harus kita lihat. Sesuatu yang sungguh luar biasa yang ada dalam diri seorang berpenyakit kusta yang perlu kita contoh dan kita tiru. Kerendahan hatinya, imannya yang sungguh kepada Tuhan membuat Allah memiliki belas kasihan terhadap dia. Nah, saudaraku, adik-adik yang dikasih Tuhan, kemudian ya, Tuhan menghendaki ya, stigma yang dibangun oleh orang Yahudi terhadap orang-orang yang pada saat itu memiliki pergumulan, khususnya orang yang berpenyakit kusta ini, Tuhan ingin merubah. Tuhan menginginkan bahwa setiap orang, semua orang berhak untuk mendapatkan kasih karunia Allah. Semua orang berhak menerima kasih karunia Allah. Kasih Allah, belas kasih Allah tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, sekelompok orang, tetapi harus dinikmati oleh semua orang, termasuk orang yang berpenyakit kusta dalam bacaan firman Tuhan kita saat ini. Saudaraku, adik-adik yang dikasih Tuhan, oleh karena mereka ya yang mengalami stigma ini, Yesus meruntuhkan batasan itu. Yesus ingin juga kita berbuat hal yang sama. Ketika kita melihat orang-orang yang senantiasa membutuhkan pertolongan kita, ya jangan kita abaikan mereka. Khususnya saat ini, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita tahu bersama ya, saat ini pandemi COVID-19 ya sedang marak, dan kita Kota Bontang berada di zona merah, mengalami peningkatan yang sangat pesat orang yang sudah terpapar virus corona. Ya, kita waspada, iya. Kita berjaga-jaga, iya. Tetapi bukan berarti orang-orang yang terpapar virus corona ini kita abaikan, kita kucilkan. Jangan. Ya, jangan. Kita punya cara untuk dengan hikmat Tuhan menolong, membantu mereka. Mereka juga yang sudah terpapar, mereka diisolasi. Mereka harus isolasi mandiri, karantina mandiri. Mari kita lakukan hal yang bermanfaat bagi mereka, sama seperti yang Yesus lakukan terhadap si penyakit kusta ini. Orang-orang yang saat ini bergumul dengan pergumulan yang dalam tanda petik, kalau bacaan kita ini orang penyakit kusta yang bergumul dengan sakit kustanya, kita tidak bergumul dengan sakit kusta mungkin saat ini, tetapi kita bergumul dengan pandemi COVID-19, baik orang-orang yang terpapar maupun orang-orang yang terkena dampak COVID-19 ini yang mengakibatkan kesulitan di mana-mana. Nah, apa yang harus kita lakukan? Sebagai anak-anak teruna, mari belajar dari sosok orang yang penyakit kusta ini. Ya, kita belajar mengintrospeksi diri. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, teruna-teruna, hal apa yang harus kita lakukan? Ya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah perlu menyadari akan pentingnya cara hidup sehat. Ya, sekali lagi, perlu menyadari pentingnya cara hidup sehat. Bagaimana caranya untuk hidup sehat? Istirahat teratur, makan teratur, menjaga protokol kesehatan sekarang. Ya, malam itu sudah waktu tidur, jangan dipergunakan untuk kita, mohon maaf kakak harus katakan, kita gadget asik. Toh besok kita belajar di rumah, enggak apa-apa deh, sampai larut malam kita main HP. Jangan. Harus belajar mentertibkan diri kita sendiri. Supaya apa? Kita bisa terhindar dari paparan virus corona. Ya, mulai dari mana? Mulai dari diri kita. Ya, bukan dari orang lain, tetapi mendisiplinkan diri kita sendiri dulu. Supaya kita apa? Terhindar dari paparan virus corona.
Yang kedua, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita dapat mengerti dan memahami pentingnya pengetahuan dalam kita menghadapi setiap penyakit yang dialami, serta memiliki sikap kerendahan hati, mengakui bahwa Yesus itu berkuasa, sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita, termasuk menyembuhkan segala sakit penyakit. Karena Yesus Kristus adalah tabib yang agung. Tidak ada satupun yang tidak mungkin jika Tuhan berkehendak. Jika Tuhan mau, Tuhan melakukan itu untuk kita. Asalkan kita memiliki keyakinan sama seperti penderita kusta ini. Percaya, kerendahan hati, mengimani terus. Dan yang paling penting, menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan. Saudaraku, adik-adik yang dikasih Tuhan, firman Tuhan kita ini kembali mengingatkan kita agar supaya mari kita menjaga kedisiplinan diri kita sendiri. Bosan kita tinggal di rumah, tapi kita harus melakukan itu sebagai salah satu cara untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Sebagai salah satu cara kita mentaati perintah Tuhan. Sebagai salah satu cara kita hidup dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Saudaraku, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menolong kita, Tuhan mendengar setiap apa yang kita butuhkan dan kita gumuli saat ini. Kita bergumul dengan mungkin saat ini pergumulan adik-adik secara umum, tidak bisa bermain bebas, tidak lagi bertemu teman-teman di sekolah. Tetapi sekali lagi, hal ini mengajarkan kita untuk senantiasa menerima segala sesuatu sebagai pembelajaran bagi kita. Menerima segala sesuatu dalam sudut pandang kita mentaati kebenaran firman Tuhan yang senantiasa Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Setialah kepada Tuhan melalui keberadaan orang tua yang ada di rumah. Jangan melawan apa yang senantiasa selalu dinasihatkan orang tua, untuk mungkin tidak keluar malam, untuk tetap di rumah, belajar di rumah, apapun itu. Kita bisa melakukan segala sesuatu di rumah sekarang, sama seperti yang kita lakukan saat ini. Kita beribadah secara online, tetapi kita percaya kuasa Tuhan juga ada, walaupun kita beribadah secara daring. Tetapi Roh Kudus Tuhan senantiasa akan menolong kita untuk senantiasa selalu hidup setia dan taat kepada Tuhan. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dengan menyanyi dari Gita Bakti nomor 277, Firman Allah sudah kau dengar. Firman Allah sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari adik-adik kita sikap berdoa dan kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, pada ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna ini kami boleh dipertemukan secara online Tuhan, dengan menonton channel YouTube kami Tuhan, GPIB Sumber Kasih, dengan mengikuti ibadah yang telah kakak-kakak layan persiapkan dari jauh-jauh hari. Kiranya Tuhan, teman-teman, pelayan, bahkan adik-adik layan yang mengikuti ibadah ini kiranya mendapat berkat, dan Tuhanlah yang menuntun mereka untuk menjadi lebih baik lagi Tuhan. Di ibadah hari Minggu ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang sedang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan menjamah, Tuhan sembuhkan mereka Tuhan, dan Tuhan angkat segala jenis penyakitnya Tuhan. Kiranya Tuhan cepat memulihkan mereka Tuhan, agar bisa bersama-sama dengan kami beribadah dan memuji dan memuliakan nama-Mu walau hanya ibadah online Tuhan. Terima kasih Tuhan, apa yang telah terjadi di dunia pada saat ini
Itu adalah kehendak-Mu Tuhan, dan kami umat manusia hanya bisa mensyukurinya dengan menaikkan pujian bagi-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak layan kami, anak-anak teruna yang mungkin masih dalam masa belajar mengajar secara online. Kiranya Tuhan memberkati nilai-nilai mereka Tuhan, kemampuan berpikir mereka Tuhan, agar dapat yang sudah diberikan oleh guru kepada mereka Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati keluarga mereka Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan senantiasa karunia kepada keluarga mereka Tuhan, agar berkat-berkat daripada-Mu lah saja yang melimpah atas mereka Tuhan. Berkati juga kami kakak-kakak layan yang saat ini bertugas di rekaman pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati kakak-kakak layan yang terus merespon kami dari rumah Tuhan, dengan selalu berdoa agar pandemi virus COVID-19 ini cepat dipulihkan, agar kami bisa berkumpul bersama-sama beribadah di rumah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga kami para kakak-kakak layan dalam menjalankan tugas di pandemi virus COVID-19 ini Tuhan. Berpikir bagaimana caranya Tuhan untuk melayani-Mu. Kiranya Tuhan memberkati semua ibadah ini Tuhan yang tadi sudah kita boleh dengarkan dan sudah kita laksanakan Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama-Mu Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa, dan kami akan ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur kita untuk adik-adik yang berada di rumah, orang tua atau orang terdekat. Kita menyanyi sambil memberikan persembahan dari Gita Bakti nomor 84. Inilah ungkapan syukurku, bait pertama dan kedua sambil persembahan dijalankan. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Kita nyanyi bait yang kedua ya. Ajarlah aku Ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, dan lemah, pakailah diriku turut maksud-Mu. Kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu kepada kami hari ini. Kami telah memberikan sebagian dari pemberian-Mu ya Tuhan. Kami telah memberikan persembahan. Berkatilah persembahan ini agar boleh digunakan dengan sebaik-baiknya. Berkati juga pengelolanya Tuhan, majelis-majelis jemaat, supaya mereka dapat mengelolanya dengan baik dan dapat tersalurkan dengan baik, hanya demi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa, amin. Baik adik-adik, sebelum menerima berkat, mari kita menyanyi dari Kidung Muda-Mudi nomor 109, Buatlah Pelitaku Terus Menyala. Buatlah pelitaku terus menyala, Tuhan berikanlah minyaknya. Buatlah pelitaku terus menyala,
hingga fajar agung merekah. Hosiana, Hosiana, Maharaja alam semesta. Hosiana, Hosiana, Maharaja semesta. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada saat ini dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih dan penyertaan Tuhan bagi kami dalam ibadah yang boleh kami lakukan secara online pada saat ini. Kami percaya kuasa Roh Kudus Tuhan senantiasa memperlengkapi kami, menuntun kami dalam kami memahami, melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya damai, sejahtera, sukacita senantiasa melindungi, memelihara kehidupan kami dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, ibadah hari Minggu Sekutuan Teruna kita telah selesai. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik serta orang tua adik-adik yang selalu menuntun dan membimbing adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.